Indramayu, Jawa Barat. Pernah terjadi suatu peristiwa misterius yang dialami secara massal. Puluhan orang secara bersama-sama tersedot memasuki sebuah perkampungan makhluk halus. Peristiwa aneh tapi nyata ini dialami oleh sebuah grup organ tunggal asal Jati Barang, sebagaimana hasil investigasi Lehendi Koswara. Bukan hanya para artisnya, melainkan seluruh personil hingga pimpinannya terjebak di alam gaib. Selama 24 jam, personil grup organ tunggal ini terjebak di tengah-tengah penduduk gaib Pulau Mas, Desa Sentigi Sawah, Kecamatan Sentigi, Kabupaten Indramayu. M. Sutana alias Bang Kumis, seorang pimpinan grup asal Jati Barang ini, menuturkan secara lengkap. Sesuai jadwal, Kamis Legi, 3 April 2008, pukul 7, aku dan para artis menggunakan Suzuki Carry meluncur ke rumah pemangku hajat di Desa Sentigi Sawah. Saat Suzuki Carry merayap meninggalkan Simpang 3 Celeng, Kecamatan Loh Bener, Darsono yang pegang kemudi menunjukkan tanda-tanda terserang kantuk. Sebelum berbelok menuju terowongan jembatan Bangkir menuju ke jalur alternatif Sentigi, terpaksa aku ambil kemudi. Darsono pun berpindah ke jok belakang hingga meninggalkan deretan terakhir rumah penduduk. Tak terlihat adanya jalur kuning ataupun umbul-umbul. Karena takut kebablasan, mobil aku tepikan di sisi jalan. Aku pun segera turun dari atas mobil, sejenak berdiri di tengah jalan untuk mengamati jalur alternatif yang sudah dilalui. Tapi memang benar, sejauh mata memandang, tak ada jalur kuning maupun umbul-umbul. Kardi yang mengemudikan truk kol diesel ikut turun dan berdiri di sampingku. Selembar kertas HVS aku keluarkan. Di situ tertera pemangku hajat sekaligus alamat rumahnya. Mestinya sekarang sudah sampai ke tujuan. Tapi kenapa tak ada tanda-tanda ada orang hajatan di sepanjang jalan desa ini? Suzuki Carry dan truk kol diesel kembali merayap jalur alternatif Desa Sentigi Sawah. Di sisi kiri kanan jalan terhampar petakan sawah usai dipanen. "Lihat bos, di depan sana ada rumah," teriak Yani. Rupanya di sini hanya pemukiman satu blok pecantilan. Di sini hanya ada belasan rumah penduduk. Di salah satu mulut gang terlihat jalur kuning. Dari mulut gang muncul laki-laki parubaya melambai-lambaikan tangan agar mobil berhenti. Aku pun segera menghentikan mobil. "Grupnya Bang Komis kan?" tanya laki-laki itu. "Betul pak," jawabku. "Kalau begitu silakan masuk gang, rumahnya di ujung gang ini." "Oke, bapak numpang dengan kami saja," aku menawarkan jasa. "Tak usah, biar aku jalan kaki saja," jawabnya. Suzuki Carry dan truk kol diesel melaju sangat perlahan menyusuri gang sempit meninggalkan laki-laki tadi. Di pelataran rumah paling ujung, rombongan disambut sangat ramai warga setempat. Aku dan para artis dibimbing menuju rumah lain untuk beristirahat. Di luar, personil dibantu warga sibuk menata panggung pentas. Saat kulirik, jam tangan sudah menunjukkan pukul 10 lewat 15 menit. Ternyata perjalanan ini memakan waktu 3 jam lebih. Seperti biasa, pentas yang dimulai lepas waktu zuhur hingga tiba waktu asar. Sebagai seniman, sedikit kecewa saat pentas hanya ditonton keluarga pemangku hajat. Di sisi kiri kanan panggung tak satu pun pedagang yang mangkal. Aku yakin pentas nanti malam pun tak jauh beda. Betapa sedihnya. Lampu disko dan goyang hot artisku hanya disaksikan belasan keluarga tuan rumah dan ribuan nyamuk. Dugaanku memang tidak meleset. Hingga pukul 8 malam, suasana masih lengang. Dengan perasaan tak karuan, tepat pukul 9 malam, aku perintahkan memulai instrumen khas musik nostalgia Rhoma Irama. Aku duduk istirahat di bagian belakang panggung, bergabung dengan para artis. Semangatku mulai hilang melihat situasi selengang ini. Aku memelototi bilihan-bilihan lantai papan panggung di depan ujung sepatuku. "Lihat bos, penontonnya membludak. Lihat, wow!" Hah? Sungguh sulit dipercaya. Apakah ini nyata? Mulai dari sisi kanan panggung dan di belakang panggung, penonton sangat membludak. Pentas malam ini sangat surprise. Mungkin sama membludaknya dengan show Dewi Persik, pikirku. Wah, aku bisa mengklaim
Malam ini aku tercatat sebagai pemecah rekor jumlah penonton teras organ tunggal. Aku bisa merasakan perasaan sukacitanya Dewi dan para artis yang lain karena membayangkan bakal menumpuknya uang saweran dari penonton. Lagu demi lagu bergulir rancang. Usai membawakan 2 buah lagu, digilir artis berikutnya. Ekspresi wajah Dewi tampak masam. Aku coba menghampiri dan duduk di sampingnya. Loh, kok cemberut? Tanya aku. Mereka seperti dipaku. Tak ada yang goyang. Ternyata benar. Kulihat Yani berupaya goyang hot sekaligus, berupaya memancing penonton agar mau joget di depan panggung. Tapi ribuan orang itu tetap berdiri di tempatnya. Aneh memang. Bukan itu saja, sorot mata mereka seperti tak menikmati erotisnya goyang pinggul para penyanyi. Sinar mata mereka seakan menerawang jauh melintasi tubuh seksi Yani di atas panggung. Apa sebenarnya yang terjadi? Pada jeda pergantian lagu, seperti biasanya diisi instrumen musik, saat itu seorang bocah laki-laki umur 6 tahunan naik ke atas panggung. Dia memungut puntung-puntung rokok yang terhampar di situ. Puntung-puntung rokok itu satu persatu diciumi, lalu diletakkan di tempat asalnya. Setelah selesai menciumi puluhan puntung rokok, anak laki-laki itu pun melompat turun dari atas panggung tanpa melalui tangga besi. Denyut perubahan baru terasa saat memasuki pukul 11 malam. Saat itu, berdatangan atensi berupa amplop dari penonton bertuliskan permintaan lagu, berikut identitas pengirim, serta salam bagi teman-teman dekatnya. Tapi tidak ada selembar uang pun yang terselip di antara dalam amplop atensi itu. Yang membuatku heran, identitas pengirim yang tertera di atas amplop itu beralamatkan daerah di luar Kabupaten Indramayu, bahkan di luar Provinsi Jawa Barat hingga keluar Jawa, seperti Semarang, Banyuwangi, Situbondo, Jakarta, hingga Bandar Lampung. Aneh memang. Menjelang tengah malam, terjadi keanehan paling dahsyat. Ketika itu ada seorang pemuda menyebut dirinya sebagai pemuda termiskin di dunia, yang menyumbangkan karya almarhum Yoyo Suwaryo. Yang membuatku heran, dengan lancarnya si pemuda melantunkan lirik tembang Tarling Dangdut itu hingga selesai. Setelah berterima kasih, dia langsung turun seraya menyerahkan mix kepada player organ. Kegemparan terjadi. Setelah pemuda itu turun dari panggung, ternyata ujung mix itu belum dicolokkan ke sound systemnya. Tentu saja tidak masuk akal, sebab meski ujung mix tidak tersambung ke sound system, tetapi sewaktu bernyanyi, suara yang keluar dari sound persis dengan suara penyanyi asli pemilik lagu tersebut, yakni almarhum Yoyo Suwaryo. Memasuki tengah malam, aku sudah bersiap-siap menutup pentas dangdut dengan melantunkan lagu hitsku sendiri. Lagu Berak Tua sudah siap kubawakan. Tapi aku terheran-heran, kenapa musiknya belum masuk juga? Aku menoleh ke belakang. Ternyata player organ tak ada di tempat. Bergegas aku mengejar ke belakang panggung. Masya Allah, kenapa Sunario bukannya duduk di belakang player organ, malah meringkuk di lantai panggung sambil membekapkan sepasang telapak tangan ke mukanya sendiri. Seluruh artis hanya kebingungan tingkah player seaneh ini. Ada apa dengan Sunario? Tanyaku. Dewi, Yani, dan artis lainnya hanya mengangkat bahu dan menggeleng-gelengkan kepala. Tangan kanan Sunario aku betot. Sunario menjadi ketakutan. Dan kenapa kamu, Yo? Bentakku. Apa bos tidak bisa melihat, bos? Akhirnya Sunario buka suara. Maksud kamu? Aku tambah dibuat heran. Lihat, bos. Perhatikan orang-orang di sekeliling panggung. Mereka bukan manusia. Mereka semua setan. Muka-muka mereka sangat seram. Aku takut. Serentak aku bangkit berdiri dan melangkah ke bagian pementasan. Pandangan aku edarkan seantero penjuru. Tak ada yang aneh. Mereka manusia biasa. Jangan-jangan playerku sedang teler. Aku pun kembali mendamprat Sunario.
5 artis tertarik oleh ocehan Sunario. Mereka serempak melangkah ke bagian pentas. Lalu mereka lari serabutan, seraya menjerit-jerit panik. Nyaris serempak pula para artis itu. Ambruk, tumpang tindih di atas lantai di atas panggung ruang istirahat dalam keadaan pingsan. Aku masih penasaran. Aku kembali melangkah ke depan untuk melihat penonton. Lagi-lagi, pandanganku tidak menemukan keanehan apa-apa. Bergegas aku masuk kembali, dan yang aku temukan Sunario, para artis, dan semua personel bergelimpangan. Aku semakin bingung dan sulit menerima keadaan yang sedang berlangsung. Masih penasaran, aku kembali ke depan untuk lebih teliti mengamati mereka. Kali ini, aku menyaksikan ribuan orang itu membubarkan diri, berbondong-bondong memasuki celah pohon-pohon bakau di berbagai penjuru angin. Dalam sekejap, suasana sangat lengang. Aku mulai panik dan bermaksud menanyakan kejadian ini kepada Papa Mangku Hajat. Tapi apa yang terjadi? Saat menoleh ke depan panggung, tak tampak rumah yang dirias tadi. Lokasi pemangku hajat itu tak lain sebuah pohon asam berbatang sangat besar, besarnya sekitar perut gajah. Tak terasa, sepasang dengkulku dibuat lemas. Aku pun ambruk di atas panggung. Aku pingsan. Bertepatan dengan munculnya sinar matahari, aku dan seluruh kru tersadar dari pingsan. Di sekeliling kampung, tampak puluhan warga membawa cangkul, parang, dan bakul. Mereka terheran-heran menemukan panggung organ di bawah pohon asam itu. Pohon asam itu ternyata berada di tengah-tengah hamparan sawah. Suzuki Carry dan Col Diesel nongkrong di tengah-tengah petakan sawah, dan rumputnya menenggelamkan separuh ban mobil. Padahal kemarin siang kami merasa 2 kendaraan itu diparkir di rumah seorang warga. Meski kejadian itu sudah berlangsung beberapa tahun silam, namun peristiwa itu masih membekas dalam ingatanku. Percaya atau tidak, kejadian ini benar-benar kami alami. Wallahu a'lam